Perkenalkan, nama saya Andreas Dodi Anggoro, NIM 1121 11076, kelas MA21 BA1 PMS. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pengganti UAS mata kuliah berpikir kritis dengan dosen pengampu Bapak Halifi Azizan yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 kebijakan penting yang baru saja diumumkan oleh pemerintah, yaitu kenaikan pajak 12%, diskon listrik 50%, dan bantuan beras 10 kg untuk keluarga tidak mampu. Kebijakan-kebijakan ini ditujukan untuk mengatasi beberapa masalah sosial ekonomi yang mendesak, termasuk ketimpangan sosial, kemiskinan, dan dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat. Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, setiap kebijakan memiliki dampak yang luas dan harus dianalisis secara mendalam untuk memahami pengaruhnya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana teori-teori ekonomi relevan dengan kebijakan ini. Apa bukti empiris yang mendasari kebijakan serupa di negara lain? Dan bagaimana kebijakan-kebijakan ini dapat berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Mari kita mulai dengan membahas kenaikan pajak 12%. Kenaikan pajak 12%. Pentingnya pajak dalam ekonomi. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk mendanai berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program kesejahteraan sosial. Dalam teori fiskal, pajak berfungsi untuk mengalihkan sebagian pendapatan dari individu kepada negara yang kemudian digunakan untuk kepentingan publik. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pajak menjadi sumber utama untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, kenaikan pajak 12% merupakan langkah yang menimbulkan dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Kenaikan ini tentu menimbulkan pro dan kontra karena akan mempengaruhi konsumen, pelaku usaha, serta pemerintah itu sendiri. Lalu ada teori ekonomi yang relevan, yaitu teori Keynesian. Dalam teori ini, pajak yang lebih tinggi berpotensi menurunkan permintaan agregat atau total pengeluaran dalam perekonomian. Pajak yang lebih tinggi akan mengurangi pendapatan disposable rumah tangga, yang berarti daya beli mereka akan berkurang. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena rumah tangga dan individu akan mengurangi pengeluaran mereka untuk barang dan jasa. Ketika konsumsi menurun, permintaan di pasar juga akan berkurang, dan akhirnya
akan mempengaruhi produksi dan lapangan pekerjaan. Lalu selanjutnya ada kurva lever. Dalam konteks kenaikan pajak, kurva lever menunjukkan bahwa ada titik tertentu di mana peningkatan pajak dapat menghasilkan pendapatan yang lebih rendah bagi negara. Jika pajak terlalu tinggi, hal itu bisa mengurangi insentif untuk berproduksi atau berinvestasi, yang mengarah pada penurunan total output dan akhirnya juga menurunkan pendapatan pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menentukan keseimbangan yang optimal dalam menetapkan tarif pajak. Lalu selanjutnya ada teori perilaku konsumen. Kenaikan pajak langsung mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga. Teori ini menjelaskan bahwa rumah tangga akan mengurangi pengeluaran mereka jika pajak dinaikkan, terutama pada barang-barang yang tidak esensial. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, kenaikan pajak dapat menurunkan permintaan untuk barang dan jasa tertentu yang beresiko dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dari negara yang menaikkan pajak tersebut. Apa aja sih dampak kenaikan pajak 12% ini? Kenaikan pajak 12% tentu akan mempengaruhi banyak segmen masyarakat, khususnya untuk masyarakat kelas menengah dan kelas bawah akan paling merasakan dampaknya, karena mereka memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilan mereka sendiri. Dengan meningkatnya pajak, mereka mungkin akan mengurangi pengeluaran mereka untuk barang-barang konsumsi yang dapat memperlambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada konsumsi domestik seperti retail dan layanan. Namun, tentunya untuk masyarakat yang berada di kelas atas atau individu yang memiliki pendapatan tinggi, dampaknya tidak akan terlalu signifikan seperti mereka yang kelas menengah ke bawah, karena mereka lebih mampu menyesuaikan pengeluaran mereka. Inilah sebabnya mengapa banyak ekonom menekankan pentingnya pajak progresif, di mana individu dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih besar untuk mengurangi ketimpangan sosial antara kelas atas dan menengah ke bawah. Berikutnya ada bukti empiris. Contohnya di negara Swedia dan Denmark, meskipun tarif pajak sangat tinggi, negara-negara ini mampu menggunakan pendapatan pajak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui pelayanan publik yang sangat baik, program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mereka yang berbasis pajak mendukung masyarakat secara luas dan mengurangi ketimpangan sosial. Namun, hal ini juga memerlukan pengelolaan yang sangat efisien dan juga transparan. Lalu selanjutnya ada contoh lagi di negara Amerika Serikat, di mana peningkatan pajak yang tidak seimbang di bawah kebijakan tertentu malah mengurangi pertumbuhan ekonomi karena menurunnya investasi di sektor-sektor yang mengandalkan pasar bebas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap dampak pajak terhadap ekonomi makro
tentunya sangat penting dilakukan. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pemberian diskon listrik 50%. Diskon listrik 50% adalah kebijakan yang dirancang untuk membantu masyarakat menengah ke bawah dan kelompok rentan mengurangi beban pengeluaran mereka. Listrik adalah kebutuhan dasar yang vital dan diskon ini memungkinkan rumah tangga untuk menghemat pengeluaran mereka, khususnya untuk mereka yang menengah ke bawah, yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti pangan, pendidikan, atau kesehatan mereka. Namun, meskipun diskon listrik bisa sangat membantu dalam jangka pendek, ada beberapa pertimbangan mengenai keberlanjutan dan dampak dari diskon tersebut terhadap kebijakan energi dan lingkungan. Berikut teori ekonomi yang relevan, yaitu ada teori kesejahteraan sosial, di mana pemberian listrik adalah bentuk bantuan sosial untuk rumah tangga menengah ke bawah atau keluarga miskin. Dalam teori ini, kebijakan subsidi seperti ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengurangi ketimpangan dan memberikan akses yang lebih besar terhadap khususnya layanan-layanan dasar. Lalu selanjutnya, teori yang relevan juga ada teori ekonomi lingkungan. Dilihat dari perspektif lingkungan, subsidi atau diskon listrik bisa meningkatkan konsumsi energi yang jika tidak dikelola dengan bijaksana dapat menyebabkan pemborosan energi dan memperburuk dampak lingkungan, karena kebanyakan masyarakat akan menghambur-hamburkan energi karena tahu akan didiskon 50%. Pemanasan, contoh dampaknya adalah pemanasan global dan perubahan iklim menjadi perhatian utama. Jika ini tidak disertai dengan program efisiensi energi atau pengalihan energi terbarukan, selanjutnya ada teori perilaku konsumen. Kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan disposable rumah tangga miskin yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mempengaruhi kebutuhan dasar lainnya. Namun, jika diskon ini menyebabkan konsumsi energi yang berlebihan, ini bisa menjadi masalah jangka panjang, terutama jika konsumsi energi tidak efisien. Selanjutnya ada bukti empiris dari negara lain yang memberikan subsidi listrik kepada rumah tangga miskin, yaitu ada negara India. Nah, India ini memberikan subsidi listrik kepada rumah tangga miskin yang ada di sana. Meskipun subsidi ini membantu meringankan beban masyarakatnya, namun ada kecenderungan bahwa subsidi ini meningkatkan konsumsi energi secara berlebihan karena mereka tahu bahwa listriknya disubsidi, mereka menggunakannya secara berlebihan yang dapat memperburuk ketergantungan pada sumber energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Lalu selanjutnya, contoh ada di negara Jerman. Kebijakan subsidi energi lebih difokuskan pada peningkatan efisiensi energi dan transisi energi terbarukan. Jerman memfokuskan pada pengurangan konsumsi energi yang tidak efisien melalui insentif untuk rumah tangga yang menggunakan teknologi hemat energi seperti panel surya dan pemanas hemat energi. Selanjutnya, dampak pada lingkungan.
Meskipun diskon listrik ini bermanfaat dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, peningkatan konsumsi energi yang tidak efisien bisa berbahaya bagi keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan diskon listrik perlu disertai dengan edukasi dan juga insentif untuk energi terbarukan dan juga penghematan energi. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah bantuan beras 10 kg untuk masyarakat kelas menengah dan kelas ke bawah, atau bisa dibilang masyarakat yang kurang mampu. Bantuan beras 10 kg merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi ketidakamanan pangan yang dialami oleh rumah tangga kelas menengah, kelas bawah atau mereka yang kurang mampu. Bantuan ini akan membantu memenuhi kebutuhan dasar pangan masyarakat tersebut, sehingga mereka bisa mengalihkan pengeluaran mereka untuk kebutuhan lain, untuk kebutuhan sekolah, ya, pendidikan mereka, atau kepentingan-kepentingan mereka yang lain. Berikut adalah teorinya, yaitu teori redistribusi pendapatan. Bantuan beras ini adalah contoh dari redistribusi pendapatan, di mana negara mengambil sebagian pendapatan dari golongan yang lebih mampu atau golongan atas dan menyalurkannya ke kelompok yang lebih membutuhkan, yaitu kelompok menengah dan kelompok ke bawah atau masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan ketimpangan sosial dan memberikan akses pangan yang lebih baik bagi masyarakat miskin. Berikutnya ada bukti empirisnya, yaitu program bantuan pangan non tunai atau BPNT di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi ketimpangan sosial. Namun masih ada tantangan terkait dengan efektivitas distribusi dan ketepatan sasaran bantuan yang perlu terus diperbaiki. Contohnya ada Brazil dengan program Bolsa Familia telah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga yang kelas menengah ke bawah melalui pemberian bantuan pangan langsung. Ini merupakan model yang baik dalam redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Jadi Indonesia bisa meniru yang baik dari negara-negara luar negeri yang sudah mencoba berbagai macam program. Lalu selanjutnya, efektivitas bantuan pangan. Meskipun bantuan pangan bisa membantu mengurangi kerawanan pangan secara langsung dalam jangka panjang, penting untuk menyeimbangkan kebijakan ini dengan pengembangan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan. Program bantuan pangan seperti beras 10 kg memang dapat meringankan beban keluarga miskin yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun tantangan terbesar adalah memastikan keberlanjutan dalam ketahanan pangan di masa yang akan datang tentunya. Dan juga kita perlu melakukan pengembangan evaluasi tentunya, ya. Lalu selanjutnya, pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan dan peningkatan produksi lokal harus menjadi bagian dari kebijakan pangan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan pangan eksternal. Program seperti ini juga bisa diintegrasikan dengan pendidikan pertanian, di mana petani itu
diberikan akses pada teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil pertanian, terutama di daerah-daerah yang mengalami kerawanan pangan, kekeringan atau berbagai macamnya ya. Berikut ada bukti empiris di negara-negara luar Indonesia, yaitu di Ethiopia. Di Ethiopia, pemerintah telah mengimplementasikan program bantuan pangan langsung yang diikuti dengan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Ini memberikan contoh bagaimana program bantuan pangan bisa didampingi dengan program pendidikan pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal. Nah, ada juga contohnya negara Vietnam juga berhasil mengurangi kerawanan pangan dengan menyediakan bantuan pangan dan pelatihan kepada petani miskin di daerah pedesaan khususnya. Nah, dalam jangka panjang, hal ini mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri dan meningkatkan ketahanan pangan secara nasional. Lalu selanjutnya ada sinergi antara kebijakan pajak, diskon listrik, dan bantuan pangan. Ketiga kebijakan ini meskipun memiliki tujuan yang berbeda, namun saling berinteraksi dan berpotensi memberikan dampak yang lebih besar jika diterapkan secara sinergis. Kenaikan pajak 12% bertujuan untuk memperkuat pendapatan negara yang kemudian bisa digunakan untuk mendanai kebijakan sosial seperti contohnya ya diskon listrik 50% tersebut dan bantuan beras 10 kg. Namun perlu diingat bahwa keberhasilan kebijakan-kebijakan ini sangat bergantung pada kebijakan tersebut dikelola dan apakah ada redistribusi yang adil serta transparansi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya ada keseimbangan kebijakan fiskal dan sosial. Untuk mencapai keseimbangan yang optimal, kebijakan fiskal seperti pajak yang lebih tinggi harus diimbangi dengan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan juga lebih tepat sasaran. Program bantuan sosial seperti diskon listrik dan bantuan beras harus memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai ke rumah tangga yang paling membutuhkan. Jangan sampai kita memberikan bantuan kepada orang yang keluarga atas tanpa adanya birokrasi yang rumit atau penyelewengan dalam retribusinya atau distribusinya. Dalam hal ini, prinsip teori distribusi keadilan dari John Rawls bisa diadopsi, di mana kebijakan fiskal dan sosial didesain untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan bahwa mereka yang berada di dalam posisi yang paling rentan dapat manfaat maksimal dari kebijakan tersebut. Atau dengan kata lain, kebijakan tersebut harus mengutamakan mereka yang paling membutuhkan serta memastikan bahwa pajak yang dikenakan pada kelompok atas atau kelompok yang kaya digunakan secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya kita akan membahas dampak multidimensi terhadap masyarakat. Selain dampak ekonomi yang telah kita bahas, kita juga perlu memperhatikan dampak sosial dan psikologis dari kebijakan ini.
Misalnya kebijakan pajak dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika kenaikan pajak tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik atau redistribusi yang jelas, masyarakat bisa merasa tidak puas dan kurang mendukung kebijakan pemerintah. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan sosial dan partisipasi politik yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas sosial negara tentunya. Karena sudah banyak saat berita ini mulai tersebar, masyarakat banyak yang mulai panik dan menolak kenaikan pajak ini. Demikian pula kebijakan diskon listrik dan bantuan pangan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama jika kebijakan tersebut diterima dengan baik dan terbukti dalam mengurangi kesulitan ekonomi masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat yang kurang mampu. Namun jika bantuan ini tidak mencakup semua kelompok yang membutuhkan atau jika distribusinya tidak merata atau salah sasaran malah, maka kebijakan ini beresiko memperburuk ketidakpuasan sosial yang berujung mungkin masyarakat akan melakukan demo dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan solusi untuk implementasi kebijakan. Meskipun kebijakan ini memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah yang ada di Indonesia, ada beberapa tantangan yang harus diatasi agar kebijakan ini efektif. Yang pertama, kebijakan penurunan daya beli akibat kenaikan pajak. Kenaikan pajak 12% dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk mengatasi hal ini penting untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan program-program pengurangan kemiskinan yang dapat membantu masyarakat miskin untuk masyarakat menengah ke bawah ini mengatasi dampak kenaikan pajak. Misalnya melalui subsidi langsung atau program pelatihan keterampilan juga sangat membantu untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Lalu selanjutnya ada yang selanjutnya ketergantungan pada energi fosil. Tentunya kebijakan pemerintah yang memberikan diskon 50% untuk listrik berpotensi meningkatkan konsumsi listrik yang berlebihan, yang beresiko memperburuk dampak perubahan iklim jika energi yang digunakan berasal dari sumber daya fosil. Oleh karena itu, diskon listrik harus diiringi dengan kebijakan yang mempromosikan energi terbarukan dan penggunaan teknologi efisien energi. Lalu selanjutnya ada ketimpangan dalam distribusi bantuan pangan. Meskipun bantuan beras dapat mengurangi kerawanan pangan di kalangan rumah tangga menengah ke bawah atau masyarakat yang kurang mampu, tantangan distribusi masih menjadi masalah utama. Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan tersebut sampai ke sasaran yang tepat dan menghindari penyalahgunaan bantuan, khususnya dengan memperkuat sistem distribusi yang efisien dan juga dilakukan pengawasan yang ketat agar distribusinya tepat sasaran pada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Selanjutnya kita akan bahas dari kesimpulan semua yang sudah kita bahas, yaitu dalam analisis ini kita telah membahas 3 kebijakan penting yang diterapkan pemerintah Indonesia, yaitu kenaikan pajak sebanyak 12%,
lalu diskon listrik 50%, dan bantuan beras sebanyak 10 kg untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan menggunakan teori-teori ekonomi relevan dan bukti empiris dari negara lain, meskipun masing-masing kebijakan memiliki tujuan yang berbeda, yakni untuk meningkatkan pendapatan negara, meringankan beban masyarakat kurang mampu, dan mengurangi kerawanan pangan, kebijakan-kebijakan ini tetap saling berinteraksi dan berkaitan dengan dapat memberikan dampak yang lebih besar jika diterapkan secara sinergis, dan yang pasti harus tepat sasaran tentunya. Kebijakan pajak harus diimbangi dengan kebijakan redistribusi yang adil. Diskon listrik perlu disertai juga dengan perhatian terhadap efisiensi energi dan dampak lingkungan, sementara bantuan pangan harus didampingi dengan upaya pengembangan ketahanan pangan jangka panjang melalui pengelolaan yang tepat dan evaluasi yang terus-menerus tentunya. Kebijakan-kebijakan ini dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia di masa depan atau yang masa yang akan datang, sehingga masyarakat Indonesia dapat lebih sejahtera tentunya. Sekian komentar dari saya, pendapat dari saya pribadi. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.